Salam saudara-saudara, saya Pendeta Muda Amori Jai STH. Saat ini saya akan membagikan kepada kita perenungan firman Tuhan. Di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Sekali lagi Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah jagalah hatimu. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan kepada kita, saudara, bagaimana kita menjaga hati kita? Bagaimana kita memelihara hati kita? Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga hati kita? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal ini sampaikan kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara, kenapa kita harus menjaga hati kita? Ya. Pertanyaannya, kenapa kita harus menjaga hati kita? Lalu, kita menjaga hati kita itu atas apa? Terhadap apa, saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjaga hati kita terhadap sifat-sifat durhaka dunia ini. Karena keinginan hati kita, saudara, membuat kita bisa jatuh di dalam dosa. Karena keinginan hati kita yang begitu nafsu, saudara-saudara, membuat kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Dan membuat kita lupa kepada Tuhan. Karena keinginan hati yang dipenuhi dengan keinginan yang tidak ada habis-habisnya. Maka saudara, kita perlu menjaga hati kita terhadap kedurhakaan ini. Keserakahan ini, kita harus menjaga hati kita dari keserakahan. Dari nafsu yang tidak bisa dikendalikan, saudara-saudara. Dari keinginan-keinginan kita yang tidak bisa kita pulihkan, saudara. Maka saudara, hati itu adalah, saudara-saudara yang dikasihi itu, sesuatu yang perlu dijaga dengan ekstra. Dengan baik. Ingat bahwa Roh Kudus tinggal di hati kita. Tubuhmu adalah bait Allah, Roh Kudus itu tinggal di hati kita. Maka kita perlu menjaga hati kita dari hal-hal yang bersifat namanya dosa dunia. Saudara, menjauhi yang namanya kesombongan tinggi hati. Orang yang tinggi hati otomatis sombong. Nah, orang yang sombong, saudara, dia menganggap orang lain rendah. Tapi ia tidak tahu bahwasanya dirinya dianggap orang lain lebih rendah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu mengibaratkan bahwa orang yang sombong seperti orang yang berdiri di atas gunung. Di mana ketika dia berada di atas gunung itu, saudara, dia melihat semua orang itu kecil sekali. Ia tidak sadar, saudara-saudara, bahwasanya dirinya dilihat oleh orang yang di bawah sangat kecil. Nah, saudara, seringkali dalam hidup kita ini, saudara, kita tidak bisa menjaga hati kita. Kita tidak bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan dengan memberikan sikap yang baik, membina karakter yang baik, memberikan dampak positif, pemikiran, isi hati yang bersifat positif. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ada di dalam hati diluapkan melalui mulut kita, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi sebuah perenungan bagi kita. Kita sebagai orang Kristiani, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus hidup dalam kekudusan. Hidup kudus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjauhi yang namanya nafsu keserakahan ini. Menjauhkan dari diri kita, dari hati kita, ya, isi-isi yang tidak baik yang bersifat negatif. Ya, menyimpan dendam, menyimpan akar pahit. Ya. Nah, saudara, orang yang dendam tidak akan pernah mengalami sukacita abadi dalam hidupnya. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Di dalam wajahnya tertawa, tapi dalam hatinya, saudara, begitu sakit. Ya.
Maka oleh karena itu saudara, perlu kita menjaga hati kita agar tidak memiliki akar pahit. Ketika orang lain menyakiti hatimu, menyakiti perasaanmu saudara-saudara, apa kata Tuhan? Engkau harus mengampuni. Di mana Allah telah mengampuni kita, begitu juga kita harus mengampuni. Maka jagalah hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa akar pahit dendam itu saudara, mengakibatkan semuanya hancur. Dari karakter kita, mengakibatkan kita mudah emosional. Efek sampingnya kita mudah emosional. Mudah tersinggung. Efek sampingnya apalagi saudara, kita tidak mudah untuk memberikan maaf kepada orang lain. Karena akar pahit yang ada pada diri kita. Nah, bagaimana kita melepaskan akar pahit itu? Apakah kita harus curhat kepada manusia? Tapi manusia seringkali tidak bisa menjamin pengharapan kita. Lalu kepada siapakah kita curhat? Menyampaikan keluh kesah isi hati kita itu. Yaitu melalui doa kepada Tuhan. Ingat saudara, keterbukaan awal daripada pemulihan. Ketika engkau terbuka dengan Tuhan, menyampaikan semua sakit hatimu kepada Tuhan, maka mulai dari situ engkau akan dipulihkan. Ingat satu hal, ketika engkau berbicara terbuka kepada Tuhan, ingat bahwa semua orang dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan derita saudara-saudara, ingat bahwa di mata Tuhan kita sangat berharga. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan dalam hidup ini? Sekarang lakukan itu. Sampaikan kepada Tuhan akar pahitmu. Maka keterbukaanmu adalah awal daripada pemulihan bagi hidup saudara. Firman Tuhan jelas katakan kepada kita tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jika hati kita dipenuhi dengan damai, hati kita dipenuhi dengan sukacita, maka jelas yang dikatakan dalam kitab Amsal saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka orang yang selalu berpikir positif disertai dengan hati yang penuh sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah sukacita itu. Milikilah damai itu saudara dalam hidup saudara. Jika ini menjadi sebuah komitmen dalam hidup saudara, saya yakin dan percaya engkau mengalami berkat kelimpahan kasih karunia Allah mengalir dalam kehidupan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat ini. Semoga saudara-saudara dapat diberkati Tuhan dan merasakan kuasa kemurahan Tuhan dalam pemulihan dalam setiap kehidupan saudara. Salam saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.